Yang paling tidak baik adalah kita membanding-bandingkannya, membanding-bandingkan antara pondok satu dengan pondok yang lain. Apalagi ini paling tidak benar, tidak boleh, dan jelek sekali. Karena masing-masing pondok tidak sama. Dia punya simbol, punya identitas sendiri. Karena pondok ini tahfidzul Quran, jadi kalau ada anak yang lemah matematikanya tidak boleh ngomel. Ya, karena pondok ini tahfidzul Quran, matematikanya tidak boleh apa? Ngomel. Karena ini pondok li tahfidzil. Nah, itu. Paling penting di pondok ini adalah pertama urusan santri. Ya. Paling penting di pondok ini adalah urusan santri. Yang kedua, santri. Yang ketiga, santri. Yang keempat, guru hufaz hafizot. Yang kelima, semua pejuang yang membantu, memperjuangkan, membesarkan, yang menjadi bagian setiap langkah Al-Quds. Yang keenam, pengelola, baik itu pembantu, karyawan maupun yayasan. Yayasan saja nomor 6. Santri yang kedua, santri yang ketiga, santri. Kemudian para pejuang yang mengabdikan diri di sini, ya, membesarkan, membantu. Kemudian yang keenam, pengelola, pembantu, karyawan, yayasan. Jadi yayasan saja nomor 6. Yang ketujuh, baru wali murid. Yang ketujuh baru apa? Wali murid. Yang kedelapan, masyarakat, yaitu pengusaha, penguasa, pejabat. Yang kesembilan, pemerintah dan segala instansi-instansi terkaitnya. Kemudian poin selanjutnya, di pondok itu how to give, bukan how to take. Wah, ini bahasa Jerman ini. Di pondok itu how to give, bukan how to take. Di pondok itu bagaimana kita memberi, mendoakan, ya, bukan how to take, mengambil kepentingan, mengambil bati untung, ya. Saya sering sampaikan sama Ustaz, di pesantren ada uang, tapi bukan tempat cari uang. Di pesantren ada uang, kalau ada uang nggak bisa berdiri. Ini teror ini nggak bisa kalau nggak ada uang ini. Ya, sekarang nyewa, suatu saat kita miliki sendiri nanti teror ini, insya Allah. Ya, how to give, bagaimana kita memberi, paling tidak doa. Yang kami harapkan paling tidak apa? Doa. Kencengin. Terus. Karena Al-Quds ini bisa begini. Kaki yang ini dikurangin dikit. Diri. Saya renungkan pribadi sebagai perintis maupun pimpinan di sini. Al-Quds bisa begini karena dua hal. Yang kiri. Yang pertama karena takdir Allah, yang kedua karena doanya orang banyak. Itu. Kemudian enggak yang kiri. selanjutnya di pondok itu noto hati. Noto hati itu menata hati, pikiran. Ya kan? Pikiran, tenaga mungkin, harta mungkin, jiwa mungkin. Ini punya ya. Sampai pepatah mengatakan di Goto kita diajarkan bondo bahu pikir rek perlu sak nyawani pisan. Jadi kita berjuang untuk memuliakan generasi-generasi kita ini. Kenapa? Karena mungkin hidup kita lebih sebentar dari anak-anak kita ini. Makanya kita harus persiapkan buat ini. Ya, situasi zaman sekarang ini sudah diprediksi menjelang akhir zaman. Apa mungkin sudah akhir zaman? Jadi kita harus mempersiapkan. Mungkin kita tidak merasakan, tapi anak-anak kita nantilah yang mungkin paling parah merasakan bagaimana Islam ini disudutkan, ya kan? Bagaimana Islam ini ditindas. Nah, kita harus persiapkan itu. Nanti malam ini semana Mas? Kemudian yang menentukan kualitas ma'had ini adalah internal yang ada di dalam pondok, bukan yang di luar. Yang menentukan kualitas ma'had ini adalah internal yang di dalam, bukan yang di luar. Ketua kepala sekolah. Kemudian selanjutnya jangan mudah tertipu atau terpesona, terpengaruh oleh teori-teori eksternal atau dari luar. Misbahul Munir. Saya pernah sowan ke beliau.
Kayaknya apa? Piro muridmu Sum? Kepala sekolah mana? Deket rumah. Berapa muridmu? Deket rumah. Sama mana? Baru Di Gria juga. 58. Di belakang Gria. Nih, pesan saya. Kalau kamu mau kuat, jangan mudah-mudah menerima ide atau usulan dari luar. Kalau kamu mau kuat. Kemudian jangan takut dibenci siapapun dia. Di atas hanya Allah, di bawah tanah. Begitu kata beliau. Nah, itu makanya. Jangan mudah tertipu, terpesona, terpengaruh dari orang-orang eksternal atau dari luar. Nah, selanjutnya yang penting kerjanya. Ya, barang siapa yang memperjuangkan, mengerjakan apa saja, niscaya dia akan diketahui oleh Allah dan juga akan mengerjakan apa yang belum ia ketahui juga. Allah juga mengetahui. Jadi yang penting kerjanya. Ya. Kita sudah mengerjakannya, itu juga diketahui oleh Allah. Apabila belum mengerjakannya, itu juga diketahui oleh Allah. Nah, selanjutnya harus kita timbulkan jiwa kebersamaan. Harus kita timbulkan keseimbangan. Ya. Ada lagi perkara mengatakan kaifa yablugul mar'u tamamuhu idza anta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Bagaimana sesuatu itu akan tercapai apabila kamu membangunnya sementara di sekitarmu itu menggerogotinya. Nah, itu tidak akan jadi itu. Jadi harus kita timbulkan jiwa kebersamaan dan keseimbangan. Kemudian yang terakhir dari pesan beliau pada kumpul waktu itu Selasa malam 10 Januari 2012, terakhir adalah hujan. Yang terakhir dari beliau, di sini ini sakral. Sakral itu suci, ibadah. Di sini ini sakral. Sakral itu artinya apa? Suci atau ibadah. Ya. Sakral. Perizinan itu sakral. Perpulangan ini sakral. Semua yang ada di pondok ini, di pondok manapun itu sakral, suci ataupun ibadah. Tidak bisa diintervensi. Sekali lagi, tidak bisa diintervensi. Nah itu Selasa malam 2012. Selasa malam 10 Januari 2012. Saya kira sudah paham semua ya. Sekarang dari saya pribadi, Al-Quds ini tidak membutuhkan pembuktian atau tidak membutuhkan pernyataan, hanya mengharapkan keridhaan. Sekali lagi, kami di sini Ma'had Al-Quds li Tahfidzil Quran ini dengan segala jajaran-jajaran internalnya tidak membutuhkan pembuktian dan tidak membutuhkan pernyataan, hanya mengharapkan keridhaan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di tahun keempat ini Allah menurunkan keberkahannya, rahmatnya, insyaallah maghfirahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang percayakan kepada kami untuk menitipkan anaknya, jangan main-main lagi. Jangan tipu-tipu daya lagi. Saya ingatkan ini. Kenapa? Sekali lagi, karena kami di sini tidak membutuhkan pembuktian ataupun pernyataan, kami hanya mengharapkan keridhaan. Ustaz Hasan Abdullah Saleh pernah menyampaikan juga, tidak perlu sakit hati atau kecewa akan orang lain yang tidak menghargai hasil jerih payah kita.
karena untuk siapa dan karena siapa kita berbuat. Ininya di atas aja sih. Dalam kurung lillahi ta'ala. Doakan kami semua mudah-mudahan selalu sehat. Ayo. Doakan kami semua mudah-mudahan selalu kuat, ikhlas, ridho, istiqomah dalam menjalankan mengembangkan amanah ini. Perlu kami sampaikan bahwasannya tahun ini insya Allah kami akan melangsungkan musyawarah penerimaan santri-santriah baru dan sudah diketok palunya, akan dimusyawarahkan di tanggal 21 Mei. Mei ya? Mei. Maybe no, maybe yes. Maybe yes, maybe no. Nah, tanggal 21. Ya. Fokaman. Tadinya tanggal 22. Tadinya ternyata Ustadz Agung dapat tiketnya tanggal 22, jadi diundur. Tanggal 21. Gitu. Jadi habis kumpul sahur langsung Ini nih. ke Kiara Condong. Ayo. Ayo. Kapok ya. Ketinggian. Tanggal 21 musyawarah sudah diketok palunya juga. Kita akan menerima santri baru 30, santriah baru 30. Perlu kami informasikan sampai hari ini tersiap. Berapa pendaftarnya Ustaz? Ya. 100. Malam kemarin saya lihat database-nya, karena daftarnya bergaya ya, kayak online guys, daftarnya. Itu yang masuk database sudah 192. Itu semua umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. 192. Sudah diketok palunya, santri terima 30, santriah baru terima 30. Jadi yang daftarkan kembali anak-anaknya yang ada di sini, ya banyak berdoa saja. Banyak berdoa saja, jangan berharap sama saya, berharap sama Allah aja. Ya. Insya Allah yang akan datang mudah-mudahan SDM kita memadai, sarana prasarana kita memadai. Insya Allah kita akan menerima lebih banyak lagi. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saya tidak pernah pesan-pesan mencari pejuang-pejuang kayak di Al-Quds ini 1001 menurut saya. 1001, tidak berharap gaji, pati, rupiah, dolar, pound, euro. Nah, harap tuh. Ya, mengharapkan keridhaan Allah saja. Kami semua berada di sini, mungkin Bapak Ibu juga mudah-mudahan sama. Kami semua berada di sini dengan tujuan satu, insya Allah pengen mati enak. Ya betul. Nah, sepakat nggak pengen mati enak? Nah, banyak orang berpikir hidup enak, tapi dia lupa berpikir mati enak. Pak itu, udah kayak siapa ya ini? Itu ya. Kemudian di 4 dasawarsa ini, masya Allah, kepercayaan umat terhadap lembaga kita ini tumbuh. Ya. Tumbuh. Jadi doakan semua pihak doakan mudah-mudahan Al-Quds ini tumbuh berkembang dengan karakternya sendiri, insya Allah, dengan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya sebelum saya akhiri, Di bawah. saya minta dua doa dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita doakan untuk para pejuang maupun muhsinin yang telah banyak membantu perjuangan, menyugesti perjuangan kita semua di sini. Tadi saya dikasih data-datanya sama Ustadz Gopur tadi, saya nggak perlu sebutkan nama-namanya. Masya Allah, beliau semua merelakan pikirannya, jiwanya, raganya, hartanya, hidupnya, nafasnya untuk Al-Quds. Ya, mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau-beliau semua ini para muhsinin selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala urusan-urusannya, ya kan, cita-cita, impian serta harapannya
Mudah-mudahan juga selalu dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan, diberkahi, dirahmati, dikabulkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka-mereka semua para muhsinin ini dapat berakhir di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniya sholih wa ala kulli niyatin sholihah. La hadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Fatihah kedua kita doakan semua untuk lembaga kita ini. Masya Allah, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan Al-Quds ini tumbuh berkembang dengan karakternya sendiri, dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun pertama beda ujiannya, tahun kedua beda ujiannya, tahun ketiga beda ujiannya, tahun keempat beda ujiannya, dan tahun-tahun selanjutnya beda ujiannya. Doakan kami semua di sini supaya sehat, kuat, sabar, ikhlas, ridho, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-cita, impian dan harapan lembaga kita ini Ma'had Al-Quds di Tahfidzul Quran, dan juga segala urusan-urusannya, rezekinya, impiannya juga selalu dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan, diberkahi, dirahmati, dikabulkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berserta kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat dapat berakhir di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Insyaallah. Ila hadatin nabi sallallahu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan atas kehadirannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Mungkin minumnya masih haus, ya kan? Mungkin makannya masih lapar. Setelah ini ya masih ada. Kalau mau makan beras masih banyak. Itu makan aja berasnya. Habis acara nanti. Jadi mohon maaf kalau wejangannya, layanannya kurang memuaskan. Inilah kami Al-Quds dengan segala kekurangannya. Kalau ada lebihnya, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangannya, inilah Al-Quds dengan segala kekurangannya. Usikum wa ya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Syukran hada minni. Asa yanfa'una bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah insyaallah.